ini mengajukan tesis bahwa bahasa dan relasi ekologis memainkan peran fundamental dalam membentuk kondisi kesehatan manusia. Dalam arti ini, bahasa dapat berfungsi sebagai nutrisi yang memperkuat relasi dan kesejahteraan, atau sebaliknya sebagai racun yang merusak struktur psikologis dan sosial. Manusia itu adalah makhluk setengah jadi gitu ya. Dan mungkin lebih tepat lagi itu makhluk ronsokan gitu ya. Karena dia ronsokan dan bahasa itulah yang kemudian menjadikan dia manusia gitu. Ya, dia bernalar, dia berkomunikasi, dia mengenal dirinya, dia mengenal orang lain dan jatuh di tengah semesta dan dia mengenal Tuhan. Jadi bisa saja kalau René Descartes bilang saya berpikir maka saya berada, mungkin bisa berubah gitu. Saya berbahasa maka saya berada gitu dan beradab gitu. Buku ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam mengingatkan kita bahwa bahasa adalah bagian dari kehidupan yang sangat mendasar. Melalui pendekatan feminis, kita tidak bermaksud menolak gagasan tersebut, tapi justru memperkaya dengan menambah bahwa bahasa juga berkaitan dengan pengalaman yang beragam, dengan posisi sosial yang berbeda, dan dengan relasi kuasa yang tidak selalu terlihat. Dalam buku ini digarisbawahi, jika bahasamu positif, maka positif juga hasilnya untuk dirimu dan sesama. Atau dengan kata lain, jika kata-kata dari mulutmu sehat, hanya hal-hal yang baik, kasih sayang, kebaikan dan sebagainya, maka sehat juga hasilnya untuk dirimu dan sesama. Bahwa bahasa dalam kenyataan kita sehari-hari itu, dia menghidupkan, tetapi pada titik tertentu dia mematikan itu. Secara neurologis dan banyak sekali hasil penelitian neurologis yang saya ungkapkan dalam buku ini, benci terhadap orang lain itu akan merusak neuron. Karena itu banyak sekali orang yang suka membenci mudah stroke. Karena stroke itu terjadi pada pecahnya pembuluh darah pada otak. Jadi saya membawa kematian bagi orang. Yang jelas mereka akan menutup diri dengan saya. Itulah kematian. Kematian kita bertemu tetapi tidak berelasi bagus. Itulah kematian dan itu yang sangat umum terjadi di dunia sekarang. Penyakit-penyakit seperti itu adalah penyakit jiwa. Bahkan penyakit bahasa. Walaupun saya sudah mati, cerita tentang ketidaksukaan dia terhadap saya akan berlanjut kepada anak cucunya. Maka terjadilah ketegangan. Ketegangan tiap kali bertemu bukan meningkatkan hormon seperti serotonin dan dopamin, malah yang naik adalah kortisol. Ketika kortisolnya naik, maka ada kerusakan pada neuron. Dan orang-orang inilah yang saya mau sampaikan di sini. Pertama, bukan soal kematian putus napas. Karena itu tidak menimbulkan penderitaan. Tapi kematian ketika Anda masih bisa bernapas. Saya melihat bahasa ini ada pada jiwa. Kunci kehidupan itu ada pada bahasa. Karena bahasa adalah bagian dari abadinya kehidupan jiwa.